Halo, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan hanya membahas mengenai rangkuman dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari pertemuan pertama hingga pertemuan yang ke-7. Namanya saja adalah rangkuman, maka kita hanya menyoroti beberapa hal yang menjadi pokok pembicaraan atau yang kita anggap penting menjadi pokok bahasan kita selama pertemuan 1 sampai dengan pertemuan yang ke-7. Dalam hal ini yang kita bicarakan adalah tentang informasi. Nah, bahwa informasi itu menjadi sangat penting nilainya, karena tanpa adanya informasi yang tepat bagi organisasi, maka kegiatan di dalam organisasi itu tidak akan dapat berjalan dengan baik. Sehingga informasi ini membutuhkan nilai-nilai tertentu yang dianggap menjadi sebuah dimensi informasi yang berkualitas atau tidak. Di antara dimensi tersebut ada dimensi relevansinya, kemudian bagaimana keakuratannya, kemudian ketepatan waktunya, dan bagaimana kelengkapan dari informasi tersebut. Informasi dikatakan memiliki nilai yang tinggi apabila ia memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penggunanya. Tanpa adanya informasi yang tepat, maka kegiatan operasional di dalam organisasi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Biasanya di dalam organisasi tersebut, sistem informasi manajemen memberikan peran yang sangat penting dalam menyediakan informasi, di mana informasi-informasi tersebut menjadi salah satu pedoman atau dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi di sini informasi itu memberikan nilai yang tinggi di dalam kegiatan manajemen dan organisasi. Kita semua sudah tahu bahwa di dalam organisasi ada fungsi-fungsi manajemen yang paling tidak kita lakukan, minimal ada fungsi planning, organizing, actuating, and controlling-nya. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan perencanaan hingga sampai dengan kegiatan pengendalian tersebut, kita membutuhkan adanya informasi ini. Kenapa kita membutuhkan informasi ini? Karena di tiap level manajemen, baik itu low management, middle management, sampai ke top management, membutuhkan dasar pedoman informasi dalam mengambil keputusan. Informasi bukanlah keputusan itu sendiri. Hanya saja di dalam pengambilan keputusan itu kita membutuhkan adanya informasi yang nanti akan menyediakan beberapa opsi, di mana opsi-opsi dari beberapa opsi itu kemudian kita bisa menghitung risiko masing-masing opsi tersebut, dan kemudian menjadi peran penting bagi masing-masing pimpinan di masing-masing level manajemen tersebut untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang mereka peroleh di sini. Dari mana datangnya informasi tersebut? Yaitu dari faktor-faktor lingkungan atau yang disebut sebagai elemen-elemen lingkungan. Elemen-elemen lingkungan ini merupakan pihak-pihak atau faktor-faktor yang memberikan pengaruh baik itu secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan. Elemen-elemen lingkungan ini bisa saja berupa individu ataupun organisasi, baik itu yang ada di luar organisasi perusahaan maupun di dalam perusahaan itu sendiri, sifatnya bisa internal maupun eksternal, ya kan? Di mana semua pihak yang berkepentingan terhadap kehidupan organisasi kita itu disebut sebagai elemen-elemen lingkungan. Kalau Michael E. Porter itu mengatakan elemen lingkungan ada dua, yaitu lingkungan industri dan lingkungan jauh. Dan lingkungan jauh itu diantaranya ada disebut sebagai PES, politik, ekonomi, sosial, and technology. Kemudian nilai yang ada di dalam suatu informasi ini kenapa begitu pentingnya? Karena dia diperlukan untuk menjadi dasar di dalam, misalnya yang pertama,
kegiatan manajemen dan organisasi itu sendiri. Kemudian dengan adanya berbagai data yang dikumpulkan oleh organisasi, data itu kemudian diproses menjadi sebuah informasi yang disajikan kepada para pihak manajemen yang pada akhirnya informasi tersebut akan menjadi dasar di dalam pengambilan keputusan ini. Kemudian, sebentar saya ganti dulu. Kemudian aktivitas di dalam memperoleh informasi itu sendiri dengan menggunakan cara-cara yang efektif dan kemudian kita bisa menyortirnya atau memilah-milahnya atau istilahnya kita akan membuangnya di saat yang tepat, maka itu disebut sebagai manajemen informasi atau information management. Nah, dari kegiatan pengelolaan informasi ini kemudian kita tahu ada yang disebut sebagai sistem informasi strategis. Ya, sistem informasi strategis ini merupakan sebuah sistem informasi yang berperan di dalam mendukung atau membentuk perusahaan dalam membangun sumber daya kompetitifnya atau yang disebut sebagai membentuk posisi kompetitif dan strategi dari perusahaan-perusahaan itu. Jadi sekali lagi sistem informasi strategis menjadi sebuah sistem informasi yang nantinya akan mendukung atau membentuk daya saing atau posisi kompetitif serta strategi dari perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian kita bicara tentang sumber daya dari informasi ini. Pada dasarnya sumber daya informasi ini terdiri dari 4 hal ini. Ada sumber daya hardware, ada sumber daya software, ada data, dan ada penggunanya. Teknologi yang berhubungan dengan peralatan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer misalnya. Di sini ada barcode, scanner, keyboard. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian kita juga mengenal adanya yang disebut sebagai embedded IT system. Ya, masih ingat kan ya kemarin itu pertemuan terakhir kita. Embedded IT system adalah sistem teknologi yang melekat pada produk lainnya. Oke. Yang bisa kita jumpai pada sistem teknologi informasi misalnya kita contohkan kemarin itu adalah sistem IT pada lift atau eskalator kan? Kemudian kita tahu bahwa tentang sistem. Kita tahu bahwa sistem adalah sebuah himpunan atau bagian atau komponen yang saling berhubungan. Jadi kesemuanya ini saling berhubungan secara teratur, menyatu dan sifatnya menyeluruh, di mana di dalamnya kita bisa melihat adanya bagian-bagian lain yang disebut sebagai subsistem. Jadi subsistem di sini adalah komponen yang koheren dan bisa jadi dia agak independen dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem itu sendiri. Kemudian di luar sistem ini ada juga suprasistem yang kita sebut sebagai suprasistem di sini. Nah, di dalam sebuah sistem ini akan selalu berlaku proses input, kegiatan processingnya, dan kegiatan outputnya. Kalau kita melihat dari sistem komputer atau sistem informasi manajemen, maka input di sini contohnya adalah input devices, kemudian kegiatan proses informasi atau transformasi atas kegiatan input data tadi itu dengan melalui prosesor atau kalau di dalam komputer kita sebut sebagai CPU, Central Processing Unit. Kemudian ada alat untuk keluarannya, untuk menampakkan dari hasil processing tersebut yang disebut sebagai output.
Salah satu contoh dari output devices ini ada monitor, kemudian ada speaker, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian kita juga melihat di sini ada kegiatan feedback atau umpan balik. Umpan balik ini diperlukan oleh bagian kendali atau bagian kontrol sistem untuk memeriksa kembali apakah di situ terjadi adanya penyimpangan proses dalam sistem, adanya penyimpangan proses dalam sistem atau tidak, apakah target sudah tercapai atau tidak, dan kemudian dari kegiatan feedback ini akan mengembalikannya lagi pada kondisi yang normal, yaitu kita kembali ke input ini, kemudian nanti akan diteruskan menjadi proses lagi, kemudian ada hasil keluarannya lagi, kemudian akan kembali kita evaluasi dan controlling di sini menjadi feedback lagi dan seterusnya. Ini adalah sebuah loop yang tidak akan pernah berhenti di sini. Oke, kemudian kita lihat juga selain adanya sistem dan subsistem ataupun suprasistem ini, kita juga mengenal apa yang disebut sebagai sistem terbuka, ya kan? Di mana sistem terbuka itu adalah sebuah sistem yang tidak memiliki sasaran umumnya, tidak memiliki sasaran misalnya, kemudian pengendalian mekanis, kemudian umpan balik. Ya. Jadi itu disebut sebagai sistem terbuka. Sebaliknya, sistem tertutup adalah sebuah sistem yang bisa bekerja secara otomatis tanpa adanya campur tangan atau keikutsertaan dari pihak luar. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini. Oke, kita melihat di sini ada urutan data, informasi, knowledge, dan wisdom. Bahan baku dari seluruh informasi yang kita dapatkan, dari seluruh pengetahuan yang kita dapatkan itu adalah data. Oleh sebab itu, data ini disebut juga sebagai raw material atau bahan baku untuk semua kegiatan pemrosesan informasi dan pengetahuan ini. Jadi data ini berupa fakta-fakta, baik berupa angka, dokumen, gambar, atau suara yang mewakili deskripsi verbal misalnya, maka itu semua disebut data. Nah, kemudian ada kegiatan mengelola data tersebut. Ada sebuah sistem yang berfungsi sebagai media penghubung antara komponen-komponen sistem informasi dengan database atau gudang data, ya kan? Dan antara tiap-tiap komponen sistem informasi. Nah, itu kita sebut sebagai manajemen data. Kemudian data yang telah kita olah tadi itu dan melalui proses transformasi di sini dalam suatu sistem sehingga dia memiliki arti dan nilai bagi penggunanya, maka dia disebut sebagai informasi. Nah, ketika informasi itu kemudian diproses lagi dan mempunyai kemampuan untuk memberikan informasi secara strategis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, maka disebut sebagai knowledge atau pengetahuan. Nah, di atasnya lagi ketika data diolah menjadi informasi, kemudian informasi itu menjadi sebuah informasi strategis untuk pencapaian tujuan tertentu. Nah, kemudian di atasnya lagi ada yang disebut sebagai kebijakan atau wisdom. Di sini memiliki kapasitas untuk bisa memilih dari berbagai opsi, dari berbagai tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang ataupun organisasi tersebut dengan sebuah target sosial tertentu. Jadi ini merupakan sebuah piramida data dan informasi. Di sini ya. Kemudian dari keseluruhan syarat-syarat informasi yang baik, dari keseluruhan syarat-syarat informasi ini, maka informasi yang baik itu adalah informasi yang mudah dipahami. Mudah dipahami artinya bahwa informasi itu harus mudah dipahami oleh sang pembuat keputusan. Baik informasi itu diperuntukkan dalam pembuatan keputusan yang sifatnya rutin, operasional, teknis, maupun yang sifatnya strategis. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini ada apa lagi nih? Oke. Nah, di sini ada piramida apa ini namanya? Piramida
informasi yang dibutuhkan, piramida sistem informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing level manajemen. Untuk level manajemen, lower management yang kita sebut sebagai operational support, maka kita membutuhkan sistem informasi yang dapat mendukung untuk manajemen supply chain ini, rantai pasokan atau rantai pasokan. Kita juga membutuhkannya untuk kegiatan manajemen hubungan dengan pelanggan atau yang kita kenal dengan CRM, Customer Relationship Management. Dan yang terakhir adalah untuk Transaction Processing System atau kita kenal dengan istilah TPS. Di dalam middle management, maka kita membutuhkan sistem informasi itu sebagai support of knowledge work, di mana dia dibutuhkan oleh professional support system, kemudian bagaimana sistem tersebut bisa melakukan kolaborasi, dan bagaimana sistem tersebut menjadi sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management system. Kemudian untuk top management, maka sistem informasi itu akan sangat dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan yang sifatnya strategis. Kita tahu kalau si operational support ini sifatnya adalah rutinitas, operasional, teknis, technical, kan? Kemudian yang middle management ini sifatnya adalah taktis, jangkanya menengah. Sedangkan yang top management ini sifatnya adalah strategis jangka panjang untuk keseluruhan organisasi. Dan yang membutuhkan sistem informasi di sini adalah para eksekutif. Misalnya di sini dia berperan sebagai manajemen support untuk manajemen reporting system, untuk decision support system, dan executive information system. Nah, kalau kita lihat di sini transaction processing system ini beberapa contohnya. Di dalam marketing system ini ada, sebentar kita lihat dulu. Ada sales marketing system, ada major function system dan major application system. Kalau kita lihat untuk major function systemnya ada customer service, kemudian ada sales management, ada promotion tracking, ada price changes. Kemudian kalau di dalam major application systemnya ada sales order information system, ada sales commission system, dan seterusnya, sales support system, dan seterusnya. Nah, di dalam sistem informasi pemasaran ini, sebuah sistem informasi manajemen ini merupakan kumpulan dari sistem informasi yang menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan pemasaran, kegiatan penelitian pasar. Jadi keseluruhan kegiatan tersebut kita sebut sebagai sistem informasi pemasaran. Kemudian ada juga sistem yang berfungsi untuk membuat dan menyampaikan laporan yang sifatnya periodik kepada para pengambil keputusan dan manajemen. Itu kita sebut sebagai sistem pelaporan manajemen sistem. Oke. Jadi di sini masing-masing transaction processing system ini masing-masing unit memiliki jenis-jenis TPS-nya, sistemnya. Baik itu yang sifatnya major function maupun major application system. Kalau kita lihat di universitas, contohnya yang major function-nya itu adalah kegiatan admission atau pendaftaran misalnya, kemudian pencatatan atau penyimpanan nilai-nilai, kemudian perekaman data alumni misalnya, kemudian major application system-nya itu berupa sistem registrasi atau sistem pendaftarannya, kemudian sistem misalnya sistem KHS, kartu hasil studi atau transkrip nilai, kemudian kurikulum misalnya seperti itu. Baik, sementara itu dulu yang kita sampaikan sebagai rangkuman dari keseluruhan materi kita untuk materi yang pertama hingga materi yang ke-7. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain materi. Dadah.